dan teguh paling jago ragulang yang merah ngedingaki misalnya kule kening sobo demi Allah ini kamu sholat berancor aku pakwati nyoba bantu apri kule cuan demi Allah tidak akan saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayangi, yang saya hormati seluruh warga RT mana? RT berapa? RT 2 Kerajaan Minang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Syaiful Bahri. Mungkin lebih banyak dikenal dengan Bang Ipul. Saya ketum BP Sagera sekaligus juga pembina tim Pemakar. Tim Pemakar itu ada beberapa organisasi yang saya naungi. Maka jadi saya kenalkan dulu. Ini di samping kanan saya adalah Bang Don. Gitu loh. Kalau sering melihat YouTube BP Sagera Situbondo, biasanya di sana ada Bang Ipul, di situ ada Bang Don. Nah, dia yang sering menanyakan kepada saya gitu kan. Kalau di Jakarta mungkin Bang Don ini seperti Karni Ilyas. Iya. Terus sebenarnya saya ini adalah Korwil GP Sagera Tapal Kuda, yaitu Mas Johan Vero. Kalau mungkin dulu yang angkatan berapa saya terkenal? 2000 ya, bani Pak Molon tembak jadi kalau teman-teman itu atau warga di sini ya, masyarakat di sini sering melihat dangdut, Korwil saya ini adalah salah satu artis yang juga berkiprah di Situbondo serta pencipta lagu yang juga berkiprah di Jakarta. Tapi dia kembali ke Situbondo karena di Jakarta katanya panas dan mau dipindah ke Kalimantan. Di samping GP Sagera S1, kita juga memiliki namanya GKH Sabar. Jadi biar kenal sekalian ya, saya buat aja sosialisasi karena nanti ada tujuan-tujuan. Kalau S1 itu adalah kumpulan para wartawan. Jadi kalau misalnya ada berita, ada kejadian, itu akan dinaikkan, dan insya Allah hari ini itu akan kita naikkan ke dalam berita yang dibawa Mas Bandon ini. Ada 7 media. Di sini juga saya bawa Ketua GKH Sabar, Gerakan Kemurnian Hati Saatnya Bagi Rezeki. Ketua GKH Sabar dipimpin namanya hampir sama dengan saya Syaiful Bahri juga. Tapi kalau saya SY, kalau beliaunya SA. Nah, ini Mas Syaiful Bahri. Tapi panggilannya biar tidak apa itu namanya tidak salah ya, tidak salah ketika tahap pemanggilan dipanggil Mas Ipang. Bedanya kalau saya SY, kalau Syaiful Bahri itu kan pedang lautan. Syaiful itu pedang, Bahri itu lautan. Maka tidak ada yang bisa membelah lautan kecuali tongkatnya Nabi Musa dan Syaiful Bahri. Nah, kalau Ipang ini Syaiful Bahri itulah kindepor. Ya, tapi kan banyak gunanya lagi kindepor. Tujuannya apa? Untuk memberikan makanan. Demikian pula tujuan dari GKH Sabar adalah dari kami ketika kami ada rezeki, kita sering melakukan acara baksos, bazar. Jadi mungkin kalau ada yang mungkin beberapa giat di beberapa daerah yang menggunakan nama GKH Sabar, itu adalah pimpinan dari Mas Ipang. Yang ketiga adalah 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah Putra Mani. Gitu ya. Jadi ini adalah Mas Direktur, namanya Mas Iwan ya, yang sekarang membawa 2 wakilnya, Mas Amsun dan Mas Edi. Sama boleh tadi Nah, di tim GP Sagera saya juga merekrut namanya
anak-anak muda yang kreatif yang saya masukkan di dalam PBJ. Jadi kreator. Jadi kalau YouTube GP Sakera Situbondo itu bagus, itu karena ada dua anak muda yang sekarang mengganti, yaitu Mas Ferry dan Mas Aldi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya terima kasih yang pertama saya ucapkan karena sudah mempercayakan mengajukan kepada GP Sakera. Ilmunya GP Sakera itu atau saya sendiri ini hanya sekumpulan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang hanya nekat dengan kebodohannya ingin menyumbangsihkan namanya keilmuan yang kita miliki. Saya ucapkan banyak terima kasih karena di luar banyak orang-orang pintar sesungguhnya daripada kami di Situbondo. Tapi saya yakin meskipun kebodohan kami, kalau itu direstui dan diizinkan oleh Allah, maka insya Allah saya akan bisa menghadapi orang-orang pintar di sini. Makanya saya butuh doa itu tadi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kasus tanah itu memang cukup pelik. Kasus tanah itu memang cukup pelik karena banyak sekali warga yang seharusnya memang memiliki hak atas tanah tersebut akhirnya tersingkirkan karena ketidaktahuannya. Apalagi program sekarang PTSL ini program yang cukup menggembirakan tapi cukup menakutkan. Kenapa? Karena tidak sedikit warga yang mengajukan PTSL itu bisa mendapatkan tanahnya padahal tanahnya punya orang lain. Gitu. Ya memang itu yang terjadi, sehingga tidak sedikit ada pengaduan ke GP Sakera terkait dengan hak-hak tanah yang terampas. Yang kedua adalah peran serta dari desa itu seringkali ngawur, seringkali itu tidak memperhatikan kekuatan tanda tangannya, padahal seluruh kebijakan yang ada itu tergantung dari desa. Jadi kalau desa tidak menandatangani, maka itu tidak akan pernah naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau desa sudah menandatangani, kalaunya berhasil. Gitu ya. Tadi saya juga sempat saya jelaskan tentang syarat maksud saya. Bagaimana peran dan fungsi desa dalam hal ini adalah sangat besar. Persoalannya adalah banyak sekali orang-orang ini baik kelembagaan institusi maupun instansi itu yang tidak terbuka di awal. Makanya tadi saya katakan sejak tahun 70 kelahiran Pak Didi itu hingga sekarang apakah itu ada persoalan seperti sekarang yang dirembuskan di tahun 2018? Katanya Pak Didi tidak ada. Kenapa hal ini dilakukan? Mereka hanya berpikir menggunakan hukum land reform, bahwa kekuatan sertifikat itu akan kuat ketika 5 tahun. Nah, itu. Tapi mereka lupa bahwa semua proses di dalam penguasaan tanah itu harus ya memenuhi beberapa unsur dan syarat. Unsur yang paling tegaskan itu adalah niat baik. Makanya jangankan HGB, HGU, SHM saja kalau dia caranya untuk mendapatkan tidak baik, maka itu akan dijadikan sebuah persoalan atau sebuah problem. Persoalan kedua yang dihadapi masyarakat, seringkali salah menafsirkan dengan kehadiran Forkopimda. Siapa Forkopimda itu? Camat dan Ramil Kapolsek. Seringkali salah menafsirkan bahwa seakan-akan Forkopimda itu datang untuk membela yang kuat, seakan-akan.
salah menafsirkan. Lebih parahnya lagi sudah masyarakat salah menafsirkan, para Forkopimda pembicaraannya mendesak masyarakat lemah. Akhirnya apa yang difikirkan menjadi sebuah persoalan keyakinan bahwa Forkopimda membela yang kuat. Forkopimda diem saja, masyarakat sudah berpikir negatif. Apalagi kalau Forkopimda terus mengeluarkan suara yang seakan-akan suara tersebut itu mendesak kepada warga, memberikan sebuah intimidatif secara verbal. Ya, warga semakin ketakutan. Ya, jadi saya jelaskan bahwa kehadiran Forkopimda itu hanya berada pada level mediasi. Tidak boleh banyak ngomong, hanya memberikan saran dan urun. Atau kalau dibalik urun rembuk saran, hanya itu saja. Tidak boleh melakukan sebuah tindakan. TNI Polri hanya dibutuhkan ketika ada putusan pengadilan mengenai eksekusi. Kalau itu dieksekusi. Jadi Pak tenang warga. Laku-laku membuat polisi kakak pun membuat tentara kakak tanya lagi ini apa tujuannya. Kalau dia hanya ingin mengamankan agar masyarakat situ Bondowoso terutama RT di sini itu tenang, sampai persilakan. Tapi kalau mau dia intimidatif, tak usah repot, tak usah bingung. Gitu? Mula tanya agak Bang Ipul, Mama Tuda agak Bang Ipul, selesai. Tapi saya yakinkan, insya Allah. Nah, kemarin Mas Eko juga sudah dengar. Saya teleponnya Mas Eko ya. Tapi mau kakak neka ingin menjaga keamanan kan oleh kan seneng ya asale dijogo di tentara memang lo benar ya. Kan ya, kan seneng kan? Jadi jangan salah. Dan GP saya kira ada di antara kalian. Mengenai status tanah ini, orang memiliki namanya sertifikat itu bukan, ya sekali lagi saya tegaskan, itu tidak menunjukkan kepemilikan, itu hanya mendaftarkan kepemilikan. Jadi mau nih, berarti orang yang sertifikat dianggap memiliki, belum tentu. Sertifikat itu hanya mendaftarkan kepada BPN sebagai tertib administrasi. Gitu. Udah bakti kia jatuh kapan apa lagi? Karena udah pergerakan, gitu. Aku beda salah pakai lah. Jadi sertifikat garua, baik itu sertifikat HGU, HGB atau SHM, itu hanya mendaftarkan. Ketentuan pemilikan tanah, gitu, itu ditentukan oleh akte. Dasar apa dia itu memiliki, itu yang menentukan. Ya cerita nanti sago nih bagi ini pola bermanfaat. Kenapa? Contoh akte nikah, contoh akta jual beli. Memang aku sertifikat, gue pula melek dari saya dari A ke B. Kedua, akta hibah. Akta hibah itu adalah hadiah, pemberian, tidak ada urusan dengan masalah dere. Karena itu adalah masuk ke mamuljo. Dia nanti tanah bagi ke pesantren itu memuliakan pesantren, itu masuk di akta hibah. Ketika pesantren mengatakan bahwa ini tanah saya berdasarkan sertifikat saya, itu salah. Tapi berdasarkan hibah lah saya memiliki tanah tersebut. Gitu. Saya terakhir waris. Nah, itu sampai salah, gula beri beda pengaduan nggak gula. Setelah saya lihat dari PPAT, tadi PPAT ini kakak dengar, apa baru bagi bapak naki beda keluarnya di akte waris, ini bapak mati. Beda boleh, nilainya aja lucu-lucu saja. Beda boleh akte jual beli dan hibah itu hanya dilakukan. Nah, penting kebanyakan. Hanya dilakukan ketika pihak-pihaknya masih hidup. Tolong pahami, beda dengan wasiat.
Nggih Pak nggih. Mau kula oleh hibah, bila bori dari saya dari neka. Benar nak semua keruannya amat wasiat kalau itu ada. Ini akan banyak kejadian. Ketika saya melihat tentang asal usul tanahnya, keluar hibah. Hibah dari AKB tahun 2014. Ternyata setelah saya tanya si Ane, kama meninggal pun tahun belum boleh 2. Kan coba nak saya coba. Nggih. Iya Pak nggih. Tidak mau nih, itu tidak sah. Makanya ketika ada namanya sertifikat, tunggu dulu. Sah atau tidak, tunggu dulu. HGB itu adalah hak guna bangunan yang diajukan kepada pemerintah melalui BPN untuk dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya itu ada cerita, jadi dengan ada pengajuan namanya permohonan, itu beda Pak. Kenapa neka saya ingin membangun ini untuk apa? Daripada ini nganggur, daripada ini terlantar, ini akan saya manfaatkan untuk apa? Itu harus ada untuk keluar namanya sertifikat. Dan itu biasanya yang menandatangani adalah desa dulu rekom pertama. Paham maksud saya? Maka ketika HGB tersebut itu asal usulnya sudah salah, di situ ada unsur penipu, di situ ada unsur pemalsu, maka bersiap-siap. Cetak. Hukum itu melindungi seluruh masyarakat. Bedanya bila setong, hukum itu sama, masyarakat sama di depan hukum. Saya beda bila setong, masyarakat tidak sama di depan aparat hukum. Orang tak ada dan biar saya datang di kuno saya datang tak ada. Padahal hukumnya itu sama. Maka GB saya kira hadir untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat agar masyarakat juga diperlakukan sama di depan hukum dan di depan aparat penegak hukum. Itu kehadiran kami. Tidak memiliki kekuatan tanpa dukungan masyarakat. Siapa saya? Siapa Bang Ipul? Orang biasa. Tapi ketika saya sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat, ketika saya sudah dapat doa daripada masyarakat, dan saya dapat restu dari orang tua dan para guru-guru saya, jangan halangi Bang Ipul untuk maju bersama masyarakat. Jadi untuk kasus tanah di sini ini ada terjadi 2 kepemilikan. Yang pertama adalah PG dengan sertifikat hak guna bangunannya, masyarakat memiliki hak karena sudah menggunakan sekian lama. Iya. Andi 2 jadi cetak kok, bulan tadi sorat kurang apa? Surat itu masih bisa dilihat kebenarannya, masih kita bisa uji kebenarannya. Apakah surat yang didapat itu sudah sesuai dengan aturan ataukah tidak? Lebih parah lagi, apakah surat itu dipalsukan? Ataukah tidak? Apakah surat itu tujuannya untuk menipu atau tidak? Jika bangga jadi orang. Siapa nanti yang menguji pengadilan? Kalau memang ingin menggunakan unsur seperti itu, dan kita wait and see. Karena tambah bahasa Inggris aku nih, karena oni ngabula kan nih, no smoking. Kita tunggu, kita lihat dan kita tunggu apa yang akan dilakukan PG Beringin Anom kepada warga sini dan kalian dan sampean-sampean. Samuran sudah mengajak kalian panggil, mari kompak. Menyatukan kalian. Betul. Leres, alhamdulillah. Saya berjanji saya tidak akan meninggalkan masyarakat RT 2. Saya akan dampingi kalian sampai manapun. Dan saya akan jaga hak kalian sampai kemanapun. Dan siapapun akan saya datang. Terakhir, yang kata aku gula, dari Mas Eko ada hukum minta Pak Jaya.
Kula bani sombong, kula bani takoran mobil. Tapi saya katakan dengan tegas di sini, mian alako pasae kebe keluargana cek mekere majer ka Bang Ipul karena Bang Ipul gratis. Alhamdulillah. Karena Bang Ipul gratis. Apa yang saya gunakan sekarang? Otak saya, omongan saya, harta saya itu titipan yang Allah berikan kepada saya. Saya tidak layak untuk menjual otak saya kepada warga. Oke, Pak tenang. Dan teguh paling jatuh ragulong yang merong ngedengaki misalnya kule kening sogo demi Allah ini kamu sol berancor aku Pak Wati nyoba banget apri kule cuan demi Allah tidak akan saya ambil. Dan silakan tanyakan kemana-mana yang saya bantu ini pola kule kening sogo silakan beli gula sombong. Kenapa? Karena saya punya keyakinan tidak ada kekayaan di dunia ini yang dimiliki orang per orang melebihi kekayaan Allah. Gula minta doa. Tolong kami tim GB Sakera dan tim Pemangkar doakan sehat. Doakan kita banyak rezeki. Ondu rezeki langit. Karena itu yang ingin kami perjuangkan. Sekedar gula cerita gula ini orang yang putus asa, Pak. Bokit. Saya ini orang putus asa. Orang putus asa neka jelaben. Kenapa gula mak putus asa? Ketika gulanya orang situ Bondo asli, cuman 20 tahun gula berada luar kota. Saya tidak malu mengatakan masa lalu saya. Semua barang maksiat itu sudah pernah saya lakukan. Angkan beda nang Facebook pula upload yang gula binian sabejen kita gula ganteng. Masa lalu saya itu suram. Makan gula ngocak gula putus asa. Andaikan nyawa saya dicabut hari ini dengan biasa masih neraka ya dengan gula. Saya hanya ingin berjuang untuk mencari syahid. Bagi bunuh diri, Pak. Bakso nyaman. Saya ingin berjuang untuk mencari syahid. Syahid ketika saya itu berkorban, saya berjuang dengan titipan Allah yang diberikan, kemampuan otak saya, pendidikan saya, dan harta saya. Kalau toh memang saya harus meninggal, saya ingin meninggal dalam perjuangan. Karena hanya itu cara saya untuk bisa mencicipi namanya surga. Saya mau lawaran budak torjatoran di Pak Didik Baso masih neraka masih. Kenapa? Yang tahu tentang kesalahan kita bukan orang lain tapi diri kita sama Allah. Jangan budak tanda munafik. Saya takut untuk mengatakan munafik. Kenapa? Karena itu sudah saya lakukan jauh hari sebelumnya. Ketika saya dulu main tar orang kaya Pak gula nggak bisa dimpian nih kau obeng Pak. Tidak nanti gula bertemu. Dan saya mantan orang kaya raya. Kenapa? Pula ketika berdenenge berak di Dudeler, sepeda motor anyar, benar ya pula penghasilan 10 juta. Belum pula entar ka bupati, belum pula entar ka gubernur. Silakan kalau ke Jombang tanyakan, saya insya Allah banyak yang kenal bahasa. Sehingga dari harta yang saya dapatkan saya bersarombet Pak. Nyaman ka diskotik, nyaman ka karaoke pun malam. Bahkan sempat uang 100 juta saya bakar karena kesombongan saya. Ya alhamdulillah nah, udah selamat karena apa? Orang tua saya itu saya jadikan panglima saya. Meskipun yang membiayai, yang menghajikan, yang membelikan kendaraan dan menyekolahkan adik-adik saya hingga sekolah, hingga menikah itu saya. Tapi orang tua nagula nega pada ti panglima gitu. Hanya tolong saya mode-mode rinduan gitu. Karena dari sanalah kita itu bisa ada. Dan ketika almarhum bapak saya mengatakan kepada saya, full hati-hati. Karena boleh pasawaran akhir kalau nanti. Jadi bulannya mabilu anaknya, mabilu bareng saya loros gampang tanpa orang ngoni.
Saya loros, saya bilu, loros bisa. Artinya apa? Orang salah bisa bener bilu tanpa ada orang yang tahu. Karena gue dilatih begitu. Benar yang loros bareng bilu dan mabilu bareng loros, bareng orang tak tahu. Tengah ada ini. Ini apa senang bapak? Wasiat bapak. Naik pas sekolah zaman saja dia. Itu semua orang bapaknya banyak yang ingin menyekolahkan anaknya. Tapi karena kemampuannya akhirnya tidak bisa disekolahkan tinggi, maka bapak hanya minta satu, dia jual ilmu agama. Rasakan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang dia punya keinginan tapi dia tidak punya kemampuan. Betul nih kan? Engki lah. Boleh bahasa hari dua. Masa anaknya nggak boleh? Bahasa sampai sama kena bahasa. Engki pak, tapi niatnya nolak. Karena apa? Setan dia punya itu betul kita. Sampai bapak ada gunanya kakak boleh. Kamu sekarang ini sedang etot taitunya. Kenapa bapak tahu? Di kamar saya itu uang 10 miliar. Mana udah tak kenal bank. Saya nggak kebes bagi Allah. Jadi tapi tolak niatin gula siang kota kira bantu. Sampai sewanya penghasilan banyak. Tolak tapi gula tak bengal mau cak kah bapak. MQ lah. Tetap saya kata tapi nolak. Dan Allah betul-betul ada. Allah itu betul-betul nyata. Tahun 2010 sekulanya apa saya pasobung gak kira. Paleman kasih itu bondo. Apa ya pecat pula dari bini saya kasar. Paleman situ bondo. Kan udah nikah korban perempuan pak. Pecat ya kasar udah paleman kasih itu bondo. Kasih itu bondo udah berangin nyaman mobil senia setong. Kredit boleh. Nilai boleh udah dengan ngan. Hanya saya jual STNK dan saya membuka salon. Mungkin bedekan ke warga yang pernah datang ke pasar Wingin Anom, di naberi cicil beberi beda salon gula salon nabi. Bareng bini gula saya nomor 2 orang ngalah. Kembali boleh. Korban begini boleh. Cat boleh bila pun. Apes boleh. Pangatero terwa olia orang situ bondo. Akhirnya ke bebener jauh-jauh nega. Promosi tak baju. Alhamdulillah sama gen oleh korek. Jadi selama ini kaya robong gula sobung pak. Selama 3 tahun gulanya berangin main foto. Apa ini 3 tahun? 3 bulan gula berangin main foto dari kerak. Ini saya alami, makanya sampai gula selalu mengatakan kepada desa. Saya bilang kepada bupati, sampai rakyat Keni itu cogoto. Karena apa? Gula romansa, gula pernah merasakan. Jadi orang miskin di situ Bondo 2010 sampai 2013. Silakan tanyakan damnya. Silakan tanyakan dam. Tanah kelahiran aku dah. Gula sampai kocak nengekasa Sunan Jowo Kali. Tim cyber. Ini saya bagian edit ya. Timon pada ibu-ibu saya andi lalaki ibu-ibu mentero acaranya ada habis lalaki nih kalau bapak-bapak hari ya. Oh itu mau ibu dia temu TV. Mereka nyaman Mas Hafiz, gitu. Jadi selama 3 tahun bulan kamera ada online mancing. Dan di situ saya berjanji pada Allah, ya Allah, kalau saya diberi kekuatan lagi, saya akan gunakan untuk masyarakat. Jadi udah tak takut kasih rasa. Udah cuma takut kau. Nomor 2 udah takut miskin boleh, Pak. Taporan nih lagi, taporan. Kita miskinnya tak saya. Tak nyaman. Nelfon gak kanca, kok gak disapu, aduh pun. Mana? Ada pun udah ada enggak, udah orang kawan udah. Kenapa? Pikiran aku otaknya. Tak saya. Jadi bulan nikah benih takut kasih. Bulan takut kepada diri saya sendiri dan saya tidak menginginkan lagi Allah mencabut nikmat yang diberikan kepada saya sekarang. Ketika bulan pertama dipergerakan, bulan nyambi obong berak boleh.
dalam mau sepeda motornya bit jual 2000 bit ke pimpinannya kedua kredit saya tokang taki nih kan saya telat malu kita jadi anak buat dulu kedua berak nyambi obeng hane kan nge dalam sepeda motor neka beda nasek bini neka aku mungkus karena belum kedua berak bibi dan saya sudah berjanji alhamdulillah kalau oleh bini saya dapat istri yang betul-betul menjaga saya masuk ke kisah siapa jamplok mana iya yang saya bertahan jadi gula berbuat seperti sekarang benih kala saya sekarang sudah monsabken neka kula ning obeng badan neka mau ning ketika miskin dia gitu melihat rokok pun sarap kok punya bobori nyabok wis masih badan neka saja di 500 rupiah weh ngawa gitu sore baru gue rokok lo ngambil rokok alhamdulillah karena doa dari masyarakat Situbondo udah sama kita oning 5 rekening yang ada yang saya pegang saya tidak tahu berapa nilai sini kok ini udah kayak mana punya suku dompetnya gue ada dompetnya sukunya saya ini mengkulang ngopi-ngopi ngapa-ngapa mintakan lagi ke TE udah tak senang karena saya tidak mau otak saya kembali berpikir bahwa uang itu adalah dewa. Jadi, Pak yakin Pak? Seperti saya sakit, memang sakit, tetap bantuan ibu lah. Jaga pikiran mau. Biasa makin setiap pengaduan yang datang kepada GP Sagera, saya anggap itu bukan masalah kalian, tapi masalah saya harus saya selesaikan. Bahkan masalah Buddha TV jarang saya pikirkan. Kenapa? Karena Allah menunjuk saya untuk mewakili masyarakat. Jadi saya harus laksanakan ini. Makan mula kabini panengannya jajan berkerusus aku nih. Mula ketika saya pertama mau masuk saya suatu saat mula ngajak sayang lah. Mula kabini ini kan mesra. Sayang. Iya nih. Ini masa tua kok. Saya penting ngajak saya. Kalau sakit saya masuk ke pergerakan saya suatu saat. Suamimu ini tidak akan dimiliki kamu sepenuhnya, tapi sebagian akan dimiliki oleh masyarakat. Jadi kamu harus ngerti. Terus untuk apa leman udah Pak? Kalau saya nggak ada kesepakatan. Salah untuk menemukan waktu yang tepat Sarah Pak. Pada beri malam minggu keluar aku lah. Minggu ya, malam minggu tak bisa pada pengaduan minggu keluar. Gua masih kode tuh. Jadi saya minta kehadiran GP Sagera betul-betul ada manfaat. Salah satu manfaatnya adalah Bapak Ibu Neka cek pikiran terlalu mikir. Ini sudah saya yang akan tangani. Mon biar ke evento gula, biar pas sama gen mikir, gula ngeding gula pada saya nangis, berarti parcoma men gula itu. Iya tadi ada yang ngukur ya Pak, Bang. Ya. Jadi resah Bang. Ya saya tahu. Saya gila. Saya sama gen kan gula cari tata kering ngapok nih kawan. Kipat kunta kok berarti kan niat tak percaya kan gitu. Percaya ke Allah itu percaya kepada umat yang dipilihnya. Jadi yang pasti setong gula anapa gula selalu mengatakan GP Sagera gratis, GP Sagera gratis neka apa? Karena saya tahu kekuatan saya dengan setan itu lebih kuat setan, maka saya butuh pengawasan. Bermacaran pengawasan secara jejak digital saya ngomong bahwa GP Sagera gratis. Jadi monompama gula neka narema obat karinya mulia. Jadi karena gula anoneka uyo obat siaran langsung lah takut. Jadi takutnya biasanya untuk pengawasan. Gimana lagi? Pak tenang, ada pertanyaan mungkin neka tore sebelum totok nih. Tore apa? Tore mana puas ibu tore. Ayo. Mau bola. Para bola. Mau boda Yusuf lah, ngomong boda Buddha. Ngomong boda Buddha. Intinya sanika, umpama boda serapoin sedoteng. Guna camat, sabupati nada, umpama mengintimidasi impian, abala. Kamu, udah ada punya.
udah lakuan, udah lakuan, ngibang-ngibul, udah narak laku, udah dengan aku 2 manajer. Ini nggak beli produk aku udah le mineral, jadi mayora, orang gula manajer. Sri kencang mana yang di Butok Tunggal, situ bondo-bondo kosong, gula manajer. Tapi, makan gula terus terang doin. Benih gula neka bau sombong ngesena bedongku siapa. Terus Sri kencang nomor 2. Gula manajer gas di gas teknologi lokora, salah satu manajer di situ Bottonega. Minta doanya sih. Kan udah rokok dengan gula nih, udah kamar. Udah boleh, nah, keren, bang, bagus. Bang, begini bang, mau minta saran bang. Saya tadi kan sempat ke BPN bang, dengan Bapak Didi ya Pak Mo. Nah Pak Didi itu menyarankan kami itu membuat surat ke BPN Pusat Jakarta bang. Nah, menurut abang, apakah kami perlu menyurati bang? Bisa. Siap. Jadi buat surat kepada BPN Untuk somasi BPN supaya sertifikat hak guna pakainya itu tidak diterbitkan lagi bang. HGB-nya dibuat somasi. Kalau somasi tidak. Kalau itu pemberitahuan, gitu loh. Ya loh. Meskipun itu pada akhirnya menjadi somasi. Somasi. Siap bang. Gitu loh. Karena apa? Karena ini sudah cukup lama. Jadi pemberitahuan saja bahwa tanah ini sudah dikuasai sejak ini. Makanya tadi saya katakan tanda tangan. Dan gini, pusat itu seringkali lebih memperhatikan itu tulisan warga daripada pergerakan. Ini rumus daripada LSM. Karena JP Sageraneka termasuk LSM killer, LSM yang tidak seperti umumnya dana. Jadi ketika di Jakarta itu ada surat dari LSM-nya jarang diperhatikan. Kenapa? Karena hampir semua LSM neka benih di LSM, tapi alamat LSM alako. Jadi ketika itu ditindaklanjuti, orang rasa negatif pun. Ini untuk kerja, ini untuk cari uang. Makanya ketika saya siaran langsung di daerah lain itu ngomong, ya ormas itu kayak gitu, memang nanti lari-larinya uang, karena itu hampir mayoritas. Jadi lebih baik tulis sendiri, buat pemberitahuan. Kalau somasi enggak menurut saya enggak, itu hanya pemberitahuan saja. Bahwa kami benar-benar Bahwa kami sejak tahun ini menempati ini dan kami tidak tahu HGB yang pertama. Dan kami baru tahu ada HGB yang kedua. Nanti setelah nulis sambil kirim ke saya evaluasi. Nanti saya edit, saya kirim lagi. Tembusannya tolong berikan kepada BPN sini. Iya, Ya, tembusannya. Jadi enggak, kami tadi disuruh 5 tembusan Bang. Kanwil, DPR Kanwil, Bupati, terus DPRD, ya, terus yang di Jakarta BPN Pusat, iya, BPN sini Bang. iya, Camat. betul. Kasih aja. Iya. Kasih semuanya. Terus yang kedua, ketika sampai memberikan tembusan kepada yang lokal sini, itu harus ada 2 ya, harus pakai 2. Email Bang. Jangan copy. Iya kan, itu yang soft. So, Email boleh, hatam boleh, saya email buat mayor. Meskipun sekarang sistem OSS, tapi saya email. Jadi juga ada yang hat, ada tulisan kirim ke Jakarta. Terus yang di sini itu nanti itu print semua ya. Ternyata ketika saya berada di pengadilan negeri itu ada namanya pembuktian. Itu ada bukti surat, di situ ada tulisan kopi dari asli atau kopi dari kopi. Nah, ternyata lebih bagus ketika kita itu mengarsipkan ya tanda terima itu minta tanda terima juga di lembaran kertas kita. Jadi ada B2 asli semua tanda tangan semua.
kecuali yang tanda tangan di belakang, yang tanda tangan punya, jadi kan perwakilan aja nanti si A. Yang belakang ini lampiran saja, itu fotokopi, dan saya tanda tangan soalnya punya gitu seluruh warga. Tapi untuk kepadanya yang bertanggung jawab di bawahnya itu pakai tanda tangan asli, terus ke BPN minta tanda terima stempel. Kalau lewat pos bang? Boleh saja, cuma nanti ketika ini masuk ke ranah pengadilan, terus apa bukti sampai? Bukti posnya itu bang, polisi bang. Bukti pos tidak bisa buat, karena yang dibutuhkan isinya. Kalau lihat seperti Jakarta itu bang? Gak apa-apa Jakarta, tapi yang penting kan tembusannya di sini jelas. Oh, BPN sini. Yang di sini, kalau Jakarta ada apa? Jakarta pakai JNT atau apa? Iya bang. Tapi kalau lokal seperti Pak Bupati, seperti DPRD, seperti Pak Camat itu buat dua. Satu serahkan, satu suruh tanda tangani. Artinya apa? Bahwa yang diserahkan itu sama dengan yang ditandatangani. Itu banyak yang tidak paham kadang-kadang. Ya, Iya bang. biasanya cuma tanda terima gitu. Tanda terima ini apa? Isinya apa? Kan tidak tahu. Ya kalau dikeluarkan oleh mereka. Ketika mereka mengeluarkan tidak ada surat sama sekali, disitulah surat stempel keluar sebagai bukti. Oke? Oke bang. Tadi ada pengukuran, Bang. Bagaimana itu? Pengukuran. Pengukuran. Sudah, Yang kopor itu. Apa yang ngokor? pabrik. Maaf deh. Nama soal ngokor. Kodmu kali. Biar ngokor dia kalau ini. Bani matalan. Jadi kilo orang ngawak kan? Tidak apa-apa, kan gula ngocak. Nek kasihan dia orang dua sama gen. Dua enam anggap ini. Pabrik di kantor. Pabrik ngokor, ngokor dia Cina. Paham? Jadi lalu namun bodoh saya ngokor. Ngokor dia. Apa saya nyuruh Bang Ipul? Kau takut namanya. Hah? Nah, setelah pengukuran minta tanda tangan Anda menyaksikan. Saya tanda tangan ya Pak, itu tanda tangan. Montan dia apa terus. Pak maksudnya gula Pak? Kira ngokor. Kau takuin malolo. Mungkin orang nyaman cara intimidasi. Itu kan caranya intimidasi. Kan dia belum bisa kira mengintimidasi. Kapan mengintimidasi bang? Hah? Kapan Ya mengintimidasi? nanti lah, belum waktunya. Iya kan? Sama kan faktanya Pak PG Urigin Anom itu juga sering memberikan polusi sama kita. Udah laporan banyak tentang tolator. Tapi kan saya diem gitu. Kenapa? Karena warga banyak yang masih kerja. Oh, yang bertanggung jawab kan harusnya pabrik gula. Hah? Karena tidak semua warga kerja. Ya udah ya bang, bodoh sore sakat tuh ya nak. Iya kan? Warga saya lain oleh tolak atau sakat. Tuh. BG oleh gula, tak nyimut. Maka ketika BG bermain-main, maka dia akan bermain-main dengan saya karena kesalahan BG juga sudah saya inventarisasi untuk kita lakukan gerakan-gerakan. Pokoknya intinya nero bang, dan kan PG kan aromang sandi, dan aromang sandi. Di sakuran nih kamu cakul, mian gendeng, nero sebentar, saya sebentar PG ngelakukan apa? Toroe ya, gih, toroe, ngokor dia, gitu, agak gue plak, agak baik ya, mari bang. Apa beri nyebut tuh mas? Apa beri nyebut dari begini? Soal rosak, termasuk saya di BG saya rosak, saya mengajar, mau beda saya rosak lapor dia, saya rosak. Mau apa plan dulu? Jadi gue udah kebanyak plan ya dengan dana BG. Gih, abang, nah, gih bisa ngiranya nggak gila sih. Men, tapi norok gila. Ada lagi? Oh, nano, kalau boleh pada cincin boleh? Bu masih bu berapa ini? Bu masih bu agak. Alhamdulillah dari saya mohon maaf karena memang bahasa saya campuran. Boleh tak untuk terus terang dan berjalan luar kota cukup lama. Jadi karakter saya itu nyampos, bahaya menyampos. Kosan ingat ya. Mantar kampian, boleh tipi kosan kok. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.